Guys, ada kabar yang luar biasa nih dari bursa efek di Amerika Serikat. Ini sangat-sangat ekstrim. Kenapa? Karena salah satu perusahaan paling terkenal, paling ternama, paling the best of the best di Amerika Serikat yang namanya Apple baru aja kena denda 7 triliun. Karena apa? Mereka dianggap sudah membohongi investor sahamnya. Kok bisa? Dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Kalau lu penasaran, jangan skip videonya. So let's check this out. Jadi teman-teman tentu pernah dengar dong yang namanya Steve Jobs. Jadi Steve Jobs itu kerjanya apa? Berinovasi, bikin produk yang ada di Apple ya. Salah satu yang paling terkenal itu namanya iPod. Itu buatan si Apple. iPod itu kemudian menjadi cikal bakal lahirnya iPhone. Nah, buat teman-teman, Apple itu udah saking besarnya sejak Steve Jobs itu meninggal, itu kepemimpinannya diambil oleh Tim Cook. Jadi Tim Cook sekarang menjabat sebagai direktur utama di Apple. Nah, di bawah kepemimpinan Tim Cook, itu Apple itu ya makin lama makin tambah sukses, penjualan makin tinggi, saham juga makin tinggi. Dan ini kemudian membuat perusahaan sebesar Apple itu kadang-kadang lupa diri. Bahwa apa? Ketika mereka kemudian dikasih denda senilai 7 triliun itu kenapa? Itu semua karena Tim Cook ini salah ngomong, guys. Lu tahu ya, kalau namanya pemegang saham itu kita punya hak. Kita punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar dari direktur perusahaan. Jadi di tahun 2018 akhir, bulan November 2018, Tim Cook itu sempat ditanya, karena kan Amerika itu sempat ada trade war tuh sama Cina, sampai sekarang sih. Waktu itu ya eranya masih transisi tuh, mau dari Presiden Trump ke Biden. Trump itu anti-Cina banget, terus masuk Biden harapannya kayaknya akan longgar, ternyata nggak, Biden juga anti-Cina juga. Dan kemudian ditanyalah si Tim Cook ini sama investornya, jadi menurut lu gimana nih, bisa berdampak nggak nih terhadap penjualan iPhone di Cina? Apalagi sekarang ada masalah situasi ekonomi global seperti ini. Lalu apa yang dibilang sama Tim Cook? Dia bilang, oh no problem bro, no worry bro, nggak bakal ada masalah lah di Cina. Itulah, dia saking over PD-nya dia ngomong begitu. Cuman satu kalimat doang. Bahwa apa? Bahwa Cina tidak akan masuk dalam kategori negara-negara yang penjualannya akan bermasalah. Karena sebelumnya investor udah takut bahwa penjualan Apple, iPhone, dan lain sebagainya itu bakal berkurang drastis. Khususnya di negara Brazil udah terbukti menurun, India juga menurun, Turki menurun, Rusia juga menurun. Dan mereka berpikir, jangan-jangan Cina juga bisa nurun. Tapi Tim Cook bilang enggak. Negara Cina nggak bakal masuk ke dalam kategori negara-negara yang penjualannya makin nyungsep itu. Don't worry lah gitu. Cuman gitu doang dia ngomong. Ternyata apa guys? 2 hari setelah Tim Cook ngomong begitu, keluar nih pernyataan bahwa pabrik Apple di Cina akan mengurangi produksi iPhone. Artinya apa? Kalau produksi iPhone mereka berkurang, berarti mereka memprediksi penjualan mereka di Cina tidak akan sebesar apa yang ditargetkan. Masuk akal nggak? Dan akibatnya apa? Ketika Apple mengeluarkan pernyataan, hey bro, pabrik-pabrik di Cina, tolong jangan bikin iPhone banyak-banyak ya. Akibatnya apa guys? Market capitalization-nya Apple turun 10%, alias sekitar 74 billion dollar. Atau kalau dalam rupiahnya, itu sekitar 1 kuadriliun. Jadi lu bayangin, begitu keluar berita bahwa Apple meminta pabrik-pabrik iPhone di Cina ngurangin produksi mereka, valuasi Apple itu turun 1 kuadriliun. Itu gila banget guys. 1 kuadriliun, luar biasa nggak? Jadi dampaknya sedemikian ekstrim loh berita itu. Dan kemudian banyak investor itu yang komplain dan bete. Lah, baru kemarin lu bilang bahwa Cina nggak bakal terdampak dengan penurunan penjualan itu, Cina tidak akan terdampak dengan resesi ekonomi global, kok tiba-tiba lu bilang harus ngurangin produksinya? Akibatnya apa? Banyak investor ketakutan dan kemudian mereka menggugat Apple. Dan akhirnya perjalanannya jauh loh, dari tahun 2019 digugat dan kemarin baru keluar keputusannya bahwa apa? Apple mengaku bersalah, mereka meminta berdamai. Nilainya nggak main-main. Mereka akhirnya setuju membayar 7,7 triliun rupiah ke para penggugatnya. Jadi ke investor-investor yang menggugat Apple. Nah, teman-teman tahu nggak sih dampaknya seperti apa ya? Cuman karena pabrik-pabrik iPhone itu mengurangi produksinya. Ternyata itu sangat signifikan loh. Dan ini sangat penting, khususnya buat teman-teman yang hobi mempelajari laporan keuangan. Bahwa apa? Dari total seluruh penjualan Apple, seperti di layar kaca kamu bisa lihat, di akhir tahun 2023, Apple itu menghasilkan duit senilai 380 billion dollar.
Dari 380 billion dollar itu, 200 billion dollar itu dari penjualan iPhone, alias setara 52%. Lalu sisanya yang kedua adalah penjualan jasa. Jadi jasa seperti iTunes, Apple Music, App Store, Apple Cloud, dan lain sebagainya. Itu 85 billion dollar alias setara 22%. Lalu tinggal sisanya diperebutkan oleh iPad, iMac, wearables ya seperti iWatch, dan lain sebagainya. Nah, dari breakdown itu lu bisa tahu bahwa produk yang paling signifikan buat ekosistem Apple, buat bisnis Apple adalah iPhone. Jadi buat teman-teman yang bilang penjualan MacBook itu penting, ternyata nggak penting-penting banget bro. Itu cuma ranking 3. Atau ada yang bilang, oh iWatch, jam tangan Apple itu signifikan. Ternyata enggak, itu duit kecil. Jadi peringkat pertama adalah iPhone. Lebih dari 50% cuannya Apple itu dapatnya dari penjualan iPhone. Peringkat 2 adalah bisnis jasa. Tadi gue udah bilang, ada iTunes, ada iCloud, ada apalagi Apple Store, dan lain sebagainya. Itu ternyata cuannya lebih gede dibandingkan jual hardware yang lain. So, itu kemudian menjadi titik fokus ketika kemudian pabrik-pabrik iPhone disuruh mengurangi produksinya. Itu men-trigger otak lu sebagai investor, oh berarti ada masalah. Nanti akan ke-reflect ke laporan keuangannya. Dan ini kemudian jadi kenyataan bahwa peristiwa di November 2018, ketika Apple meminta pabrik-pabrik di Cina iPhone itu mengurangi produksi handphonenya, ternyata jadi kenyataan. Di tahun 2019, penjualan Apple drop. Seperti di layar kaca grafik yang kamu bisa lihat. 2018 itu Apple sangat optimis, penjualan meningkat terus di Cina. Makanya Steve Jobs ketika interview di bulan November 2018, dia pede tuh, karena data menunjukkan seperti itu. Tapi ternyata 2019 berkata lain, penjualan di Cina drop. Dan masuk 2020 penjualan di Cina drop. Dan data yang kamu bisa lihat di layar kaca menunjukkan hal seperti itu. Apalagi kemudian ya Cina salah satu negara yang diserang dan terdampak sangat parah karena pandemi COVID. Ini kemudian baru pulih di tahun 2021. Lah di situ orang-orang pada revenge spending dan mereka banyak belanja di sana. Nah per hari ini itu kemudian kembali drop lagi setelah revenge spending. Ternyata growth di Cina itu tidak sebagus yang dibayangkan. Kenapa tidak sebagus yang dibayangkan? Karena sebelumnya orang-orang itu sangat optimis ya, karena di Cina itu karena perang dagang kemudian banyak teknologi Cina itu yang dilarang. Contohnya apa? Huawei. Huawei itu diserang di mana-mana, orang-orang nggak bisa lagi beli handheld Huawei. Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint, from a military standpoint, it's very dangerous. So it's possible that Huawei even would be included in some kind of a trade deal. If we made a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form of or some part of a trade deal. Pun kalau lu bisa beli handphone Huawei, dia nggak boleh pakai Google Android yang made in Amerika itu. Akibatnya mereka bikin iOS-nya sendiri, OS-nya sendiri. Dan ternyata apa? Ternyata Huawei sukses tuh. Dan ternyata banyak merek-merek Cina yang sukses bisa bertahan dari boykot trade embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan ini kalau seandainya kemudian terus berlanjut, bisa-bisa lama-lama ya orang di Cina bakal lebih banyak pakai Huawei dibanding pakai iPhone. Nah, lu udah lihat bahwa iPhone itu sangat penting banget di dalam ekosistem bisnis Apple. Dia ranking 1 penyumbang penghasilan terbesar di perusahaan Apple. Nah yang kedua kita mau ngomong soal Cina. Kenapa Cina penting buat Apple? Lu tahu cuma 3 negara ya yang bisa mencatat penjualan di atas 70 billion dollar. Negara pertama penyumbang penghasilan terbesar buat Apple itu adalah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu menyumbang 162 billion dollar terhadap penghasilannya Apple. Ingat Apple itu 300-an billion dollar. Peringkat 2 itu adalah Eropa. Eropa menghasilkan 94 billion dollar. Nah, ini negara-negara kaya semua nih, Amerika, Eropa. Jadi wajar nyawanya Apple itu ada di sana. Nah, peringkat 3 negara yang memberikan cuan paling gede buat Apple itu adalah Cina. Kenapa? Karena Cina berhasil menyumbangkan 72 billion dollar ke penghasilannya Apple. Jadi nilainya nggak main-main. Ini jauh lebih besar dibandingkan Jepang. Karena Jepang cuma bisa menyumbangkan 24 billion dollar. Dan yang paling penting buat Apple itu ya cuma 3 negara ini sebenarnya. Yaitu apa? Amerika, Eropa, dan Cina. Jadi ketika kemudian penjualan di Cina terganggu, wajar aja semua orang ketar-ketir dan itu kemudian ke-reflect ke penjualannya yang memang kemudian drop parah.
So, kita kemudian kembali nih ke gugatannya Apple. Jadi, November 2018, Tim Cook selip lidah, dia bilang penjualan di Cina tidak akan terganggu. Ternyata kemudian terbukti bahwa penjualan di Cina terdampak ya di bulan Januari 2019. Dan ini mengakibatkan Apple digugat tuh di kampung halamannya di California, khususnya di Pengadilan Negeri Oakland. Jadi, gugatannya didaftarkan langsung di California. Yang menarik apa? Yang menarik adalah penggugatnya. Ternyata penggugatnya bukan investor dari Amerika Serikat loh guys. Ternyata penggugatnya adalah warga negara Inggris. Jadi yang menggugat adalah Norfolk Pension Fund dari Norwich di England. Jadi buat teman-teman ya, di dunia investasi pasti tahu, investor itu bukan cuma investor retail seperti lu dan gue, tapi ada juga investor yang institusional. Dan salah satu investor institusional adalah investor menggunakan dana pensiun. Nah, kalau di negara Indonesia, banyak dana pensiun itu dipakai untuk hal-hal yang nggak jelas, dikorupsi, dan lain sebagainya. Lu kalau pencet Google aja, dana pensiun korupsi, atau dana pensiun penjara, itu banyak banget jumlahnya. Jadi pengelola dana pensiun di Indonesia banyak banget yang tidak amanah. Nah, di luar negeri, itu enaknya ya, mayoritas dana pensiun itu sangat-sangat amanah, khususnya kalau lu dari negara Skandinavia, atau Kanada, atau dari negara United Kingdom. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab. Itu ada dana polisi, dana pemadam kebakaran, dana PNS, dana guru sekolah, uang pensiunan guru-guru sekolah, semua dikumpulin, itulah dana pensiun. Dan mereka berkewajiban untuk mengelola itu dan baik dan benar, supaya apa? Nanti guru-guru itu kalau pensiun bisa happy, hidupnya tenang-tenang, dapat duit, tetap terjaga kualitas hidupnya. Makanya dana pensiun di sana itu dikelola dengan sangat baik. Jadi ketika kemudian ada dana pensiun dari kota kecil di Norwich, England, mereka merasa dirugikan dengan komentarnya si Tim Cook. Kok lu bisa-bisanya bilang Cina itu tidak akan terdampak kepada Apple? Walau faktanya ternyata sangat berdampak. Tadi gue udah bilang, mereka peringkat 3 terbesar penyumbang penghasilan di Cina. Jadi gimana nggak terdampak? Ya udah pasti terdampak lah. So mereka kemudian menggugat Apple ini. Dan ya syukurnya kemudian pengadilan sangat adil. Bahwa apa? Ya lu sebagai direktur sebuah perusahaan TBK di Amerika Serikat, lu nggak boleh asal nyablak. Lu nggak bisa bilang atau memberikan informasi yang bisa menyesatkan para investor dan pemegang saham lu. Kenapa? Ya kalau seandainya memang penjualan di Cina bisa terdampak, ya bilang aja terdampak. Karena fakta yang harus disampaikan. Akibatnya kemudian apa? Mereka mengajukan itu ke pengadilan negeri di California. Dan ternyata ya syukurnya ya, kemudian Apple minta berdamai ya. Kalau menurut pengakuan versi Apple sih mereka nggak mau buang-buang waktu untuk berlitigasi atau berperang di pengadilan, lebih baik damai-damai aja. Toh ini perusahaan juga penghasilannya di atas kuadriliun. Jadi menurut gue ya sangat make sense dia lakukan itu. Nah satu hal yang gue mau bilang di sini yang luar biasa apa? Di sini yang paling cuan siapa? Pertama yang paling cuan ya investor itu sendiri ya. Mereka dapat ganti rugi senilai 7 triliun. Tepatnya 7,7 triliun. Dan yang kedua paling cuan itu lawyernya. Karena gue tahu lawyernya di sana dapat komisi. Success fee namanya kalau di dunia lawyer. Senilai 25%. Jadi artinya lawyernya si Norwich ini bakal terima 25% alias seperempat dari 7,7 triliun itu. Alias apa? Hampir 2 triliun buat fee lawyernya itu sendiri. Jadi memang paling enak tuh, cuan tuh jadi lawyer. Makanya Charlie Munger itu profesinya sebelum jadi investor ya pengacara. Memang pengacara banyak banget cuannya. Jadi ini salah satu contoh yang bagus. Dan yang paling seru apa ya? Sebetulnya ya harga saham Apple sejak Tim Cook bikin statement itu memang kemudian jatuh ya di akhir tahun 2018. Tapi kalau kita bandingkan posisi Apple tahun 2018 dengan posisi Apple hari ini di tahun 2024, sebetulnya sahamnya udah naik 300% lebih. Dan hakim di pengadilan bisa aja bilang, "Hey, tapi kan lu udah cuan karena harga sahamnya naik." Buktinya hari ini lu udah cuan 300% lebih kalau lu tetap pegang sahamnya di 2018. Tapi ternyata tidak begitu dengan di Amerika Serikat. Karena hak-hak para investor pemegang saham itu sangat dilindungi. Akibatnya apa? Meskipun harga sahamnya Norwich ini naik, tapi tetap hak mereka, bahwa mereka pada saat itu keputusan mereka membeli, karena kata-katanya Tim Cook yang bilang Apple tidak akan terdampak, meskipun kemudian terdampak dengan penjualan di Cina, ternyata itu saja cukup untuk membebani Apple dengan kewajiban untuk mengganti rugi investornya yang membeli saham dalam kurun waktu November-Desember 2018 itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa investor di Amerika Serikat itu sangat dilindungi meskipun lu bukan warga negara Amerika Serikat. Jadi mereka sangat-sangat menjalankan sistemnya, monitoringnya, evaluasinya, emiten-emiten itu semua dijalani dengan baik. Dan sedihnya ya kalau di Indonesia gue kayaknya belum pernah dengar hal yang seperti itu. Bahwa apa? Kita nih investor itu dilindungi dari pernyataan-pernyataan direktur utama yang menyesatkan, yang misinformasi. Jadi menurut gue ini sebuah pelajaran dan mungkin ini sebuah sedikit kritikan ya dan masukan ya, khususnya untuk pengelola bursa saham yang ada di Indonesia, bahwa apa? Ada begitu banyak direksi-direksi itu yang nggak amanah. Lalu bisa lihat sendiri lah ada berapa banyak sih saham-saham yang delisting,
atau saham-saham yang direksinya masuk penjara dan lain sebagainya gitu. Kok itu semua bisa dibiarkan? Yang lebih ngeri apa? Kemarin tuh ada direktur ya, ini gue email perusahaannya. Direktur itu bilang ini perusahaan bakal profit gede nih besok tahun 2024 bakal profit gede. Bikin statement itu di banyak media massa. Gue tanya dong ke investor relation by email. Direktur lu tadi ngomong begini nih di koran ini, gue kasih potongan berita korannya. Tahu nggak balasannya apa? Oh itu pernyataan direktur ya, bukan pernyataan resmi perusahaan. Luar biasa ya. Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi ya gue sedikit kritikan dan saran lah buat pengelola bursa saham di Indonesia supaya bisa belajar, supaya lebih mau lah mengayomi dan melindungi investor-investor retail di Indonesia. Bahwa apa, kita semua ini manusia punya hak ya. Jadi kita ini bukan ATM berjalan yang duitnya cuma buat lu download, enggak. Kita ini manusia, investor, kita punya hak, harus dilindungi dong dari direktur-direktur belangsak seperti itu. Kalau level Apple yang segede gajah aja gitu bisa kalah sama pengadilan, karena pengadilan lebih memihak investor, ya seharusnya di Indonesia juga bisa seperti itu ya. Karena kalau kita nggak seperti itu apa? Akibatnya apa? Teman-teman bisa lihat ya, di luar negeri jumlahnya hampir 50% lebih warganya punya rekening saham. Di Indonesia yang punya rekening saham kayaknya cuma sekitar 11 juta orang per hari ini, itu sangat kecil sekali. So, di sini menurut gue sebuah kritik lah dan masukan lah. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mengelola bursa saham di Indonesia supaya lebih mau ya mengayomi, turun ke bawah dan memonitoring tuh aksi-aksi tidak jelas dari perusahaan-perusahaan dan direktur-direktur yang cap kaki 5 itu. Udahlah gitu loh. Eranya sudah era keterbukaan sekarang. Sekarang kita bisa lihat mana sih direktur yang kemarin ditangkap karena narkoba. Lu bisa lihat sendiri, nggak buta gitu loh. Tapi kenapa nggak dijalankan gitu di Indonesia ya, perlindungan terhadap hak-hak investor saham di Indonesia. Nah teman-teman ini buat pelajaran dan sedikit sharing aja buat di teman-teman di Indonesia bahwa kalau seandainya pengelola bursa di Indonesia nggak makin tegas, keras, dan tetap bijaksana ya dalam mengelola bursa saham di Indonesia, jangan kaget kalau kemudian akan makin banyak investor yang lari ke luar negeri. Jadi harus hati-hati. Dan untuk teman-teman yang investasi di sahamnya Apple, ini juga harus siap-siap. Bahwa apa? Berdasarkan data bulan Maret 2024, ternyata penjualan iPhone sesuai prediksi itu sudah drop 24% lebih. Kenapa? Karena pengguna Apple perlahan-lahan pindah menjadi pengguna Huawei. Nah gimana kalau kamu sendiri guys? Menurut kamu Apple sahamnya bakal naik terus? Atau kalau seandainya makin panas nih peperangan antara China dan Amerika Serikat, kira-kira bakal berdampak buruk nggak ya untuk saham Apple itu sendiri? Dan kalau Cina terus-menerus ditekan nih, apalagi dunia teknologinya ditekan sama Amerika Serikat, bisa nggak ya Cina lama-lama berinovasi dan bikin chipset mereka sendiri, bikin teknologi mereka sendiri, yang bahkan bisa lebih canggih dibandingkan teknologi chipset mirip Amerika Serikat? Jangan lupa like, share, komen, dan di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.